Halo sobatku, dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya gimana? Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Gateway tahun 2024 yang akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang liburan ke pulau terpencil berisi warga yang semuanya adalah kanibal atau pemakan daging manusia. Sebrutal apakah ceritanya? Langsung saja pasang kuda-kuda, siapkan kopi, nyalakan korek hisap asapnya, dan krot hembuskan. Cerita akan berfokus pada keluarga yang terdiri dari Richard si ayah, Susan si ibu, Jesse si kakak, dan Sam si adik. Mereka sedang dalam perjalanan untuk liburan di sebuah pulau terpencil di Swedia bertepatan dengan perayaan 10 tahun sekali yang dirayakan dengan semacam festival dan drama tradisional sehingga Richard dan keluarga pun tampak sangat excited dengan rencana liburan ini. 10 years, the islanders celebrate the festival of Karantan or quarantine. Mummy, thank you for the info. Beliefs. Setibanya di dermaga untuk naik kapal feri, Richard dan keluarga pun menyempatkan makan di sebuah restoran kecil yang ada di sana. Yang tepat saat Richard dan Susan sedang memesan makanan, Jesse dan Sam pun terlihat sedang berada di belakang restoran menemukan seekor burung merpati yang kepalanya terputus yang entah siapa orang yang sudah tega melakukannya. Selesai makan, si penjual pun langsung membereskan piring kotor di meja Richard sembari bertanya kemana tujuan mereka dan tebak apa reaksi si penjual. No, I just thought I'd ask. Sorry. Where are you going? Oh, we're into Svolta. Svolta? Ia mendengar perkataan keluarga akan pergi ke Pulau Spalta, si penjual pun benar-benar terkejut karena mengetahui sesuatu akan kisah dan misteri dari pulau tersebut. You will not be welcome on the island. No. Why? Foreigners are Saat Richard sedang melakukan pembayaran, si penjual yang merasa kasihan pun memperingatkan Richard untuk jangan pergi ke pulau tersebut saat perayaan festival karena tidak seperti yang dibayangkan. Festival yang dimaksud bukanlah festival biasa seperti yang kita ketahui, namun Richard tetap kekeh ingin pergi ke pulau tersebut. have to leave. Don't say I didn't warn you. Tepat saat keluarga ini akan naik kapal peri, Richard pun baru sadar akan dompetnya yang ketinggalan sehingga ia meminta izin sebentar untuk mengambil dompetnya tersebut. We must leave now. And then my husband is, come on, Daddy! Saat sudah berada di kapal feri, semua penumpang yang ada di sana pun memandangi mereka berempat dengan tatapan menyeramkan, seolah keberatan akan keluarga ini yang ikut pergi ke pulau entah perayaan macam apa yang sebenarnya diadakan di pulau itu. Richard dan keluarga pun tidak mempedulikannya dan tetap enjoy menikmati liburan ini. Sommar, 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 jag vill viska i ditt öra. Setelah mereka tiba di Pulau Spalta, para penumpang yang semuanya asli keturunan pulau ini pun kembali memandangi Richard dan keluarga dan tatapan sinis sampai akhirnya, muncullah sosok wanita tua yang menjadi pemimpin komunitas bernama Nenek Ellie yang menjelaskan bahwa festival ini tidak dibuka untuk umum dan hanya anggota komunitas saja yang dapat ikut serta. Sehingga Nenek Ellie pun menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. You lick my face! You lick my face! It's not a Hey. Tak lama, muncullah seorang tour guide keturunan asli pulau ini bernama Matt yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Richard. Berbeda dengan Nenek Ellie dan penduduk yang lain, Matt sengaja menyewakan rumah mendiang ibunya kepada Richard untuk dijadikan hunian selama mereka liburan di pulau ini. Thank you. Okay, come on. Put your bags on the cart. We will now go to your house. Dan inilah rumah yang akan Richard dan keluarga tinggali. Tempatnya cukup bagus dan masih layak huni di mana saat Jesse sedang melihat-lihat kamar tempat tidurnya, tiba-tiba. Hey, don't be scared. It's only Matt. Ya.
Ya, sekilas wajah Matt tampak menyeramkan dan mencurigakan, tapi Richard dan keluarga sama sekali tidak berpikiran buruk atau suzon terhadapnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan suasana rumah kini menjadi berbeda setelah lampu di semua ruangan dimatikan, di mana Richard dan Susan pun terbangun oleh cahaya yang muncul dari luar yang ternyata Ya, semua penduduk terlihat berdiri di depan rumah sembari membawa obor, bahkan salah satunya mengenakan topeng menyeramkan. Susan pun berteriak memperingatkan mereka untuk jangan berisik karena kedua anaknya Sam dan Jesse sedang tidur, di mana mereka malah memberikan hadiah seekor hewan ganggarangan yang sudah mati yang entah apa maksudnya. You can't leave that here. Keesokan paginya Richard pun mendatangi kediaman Matt untuk menunjukkan hewan mati yang diberikan semalam, di mana Matt menjelaskan bahwa itu adalah semacam sambutan tradisional khas Pulau Spalta dan Richard diminta untuk jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. I will take this to the commune. Thank you. I appreciate that. It's Thank you. Bye-bye. Siangnya Richard dan keluarga pun berkeliling pulau sembari mencari spot yang bagus untuk berfoto, tanpa sadar jika di kejauhan ada seorang pria botak bernama Johan sedang mengawasi mereka berempat. Di saat yang sama di restoran yang pernah Richard dan keluarga kunjungi, beberapa polisi sedang melakukan olah TKP setelah mendapati mayat si pemilik resto yang ternyata sudah mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Nice. Curiga jika pelakunya adalah salah satu warga di Pulau Spalta, seorang detektif kepolisian pun langsung meluncur ke pulau tersebut untuk melakukan penyelidikan. Tepat saat Nenek Ellie dan beberapa penduduk sedang latihan drama untuk menyambut hari perayaan yang jatuh hari esok. Do you know Johan? Berdasarkan catatan di kepolisian, detektif mencurigai jika Johan si botaklah pelakunya karena dikenal sering mabok dan pernah melakukan, namun Nenek Ellie tidak mengetahui keberadaannya sekarang dan meminta detektif untuk segera pergi karena dianggap mengganggu jalannya latihan dramanya. No jurisdiction here. Beralih ke Sam dan Jesse yang sedang mendatangi kafe milik salah satu pemuda bernama Paul yang selalu menunjukkan raut wajah jamedut alias cemberut. Paul secara terang-terangan memberitahu bahwa keberadaan keluarga mereka di tempat ini sangat-sangat tidak diterima, bahkan muncul 3 orang warga yang bermaksud mengusir mereka keluar dari kafe tersebut. Here, mate, okay? My waffles. Don't look at him. Don't touch me. Ya, di luar sudah ada beberapa penduduk yang mengenakan jubah dan topeng lengkap dengan 4 peti mati yang entah ditujukan untuk siapa. Mereka pun tertawa menyeramkan, yang membuat Sam dan Jesse risih sehingga mereka berdua pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan Anda mungkin akan terkejut saat melihat Matt sedang tiduran di kamar Jesse sembari mengenakan pakaian dalam miliknya. Entah pria macam apa si Matt ini. Jesse yang menyadari celana dalamnya hilang pun perlahan mendekati cermin dan malam harinya di aula komunitas warga Pulau Spalta, Nenek Ellie terlihat sedang memberikan pidato kepada seluruh penduduk terkait acara perayaan yang akan digelar besok. Disinilah akhirnya terungkap bahwa acara perayaan yang dimaksud ternyata adalah acara turun-temurun untuk memperingati kematian nenek moyang mereka yang dibantai oleh tentara Inggris sekitar 200 tahun yang lalu. Namun yang menjadi kejutannya adalah setelah pembantaian itu, seluruh penduduk asli keturunan Pulau Spalta berubah menjadi kanibal alias pemakan daging manusia akibat kelaparan yang melanda, dan targetnya adalah orang-orang keturunan asli Inggris seperti Richard dan keluarganya ini. The English arriving here has solidified my resolve.
Sebenarnya sudah puluhan tahun mereka menghentikan kegiatan kanibalisme dan hanya merayakannya dengan sebuah drama teater sebagai bentuk penghormatan, namun setelah melihat Richard dan keluarga yang sekonyong-konyong memaksa tinggal di pulau ini, hasrat kanibal Nenek Ellie pun menjadi muncul lagi dan memutuskan untuk memakan mereka berempat bersama dengan seluruh penduduk yang menyetujui akan rencana tersebut. Offered me an unsurpassed clarity. The English must be offered up. Tak hanya penduduk yang lain saja, Nenek Ellie pun mendatangi untuk memberitahu akan rencana tersebut. Sempat menolak karena tujuan awal ia mendatangkan Richard dan keluarga hanyalah untuk mengambil keuntungan dari rumah yang ia sewakan, tetapi setelah terobsesi akan keindahan tubuh Jesse, Matt pun menjadi setuju dan akan ikut andil dalam rencana tersebut. You might. Together, we shall eat. Perhaps our friends would like some nice cookies. Keesokannya, tepat saat hari perayaan, seluruh penduduk pun berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan drama teater yang biasa mereka lakukan. Barulah setelah selesai pertunjukan mereka akan langsung memburu Richard dan keluarga untuk dihidangkan sebagai makan malam. Di saat yang sama, Matt pun mulai tugasnya untuk membuat Richard dan keluarga pingsan dengan cara memberikan mereka kue kering yang sudah dicampur dengan obat bius. Awalnya mereka berempat enggan memakan kue kering yang bentuknya tidak puguh itu, tetapi setelah berenang dan kedinginan, Richard dan keluarga pun memutuskan untuk menikmatinya. Gross. They're really dry. Yeah, dig in. Tak lama setelah Richard dan keluarganya ngagoler, Matt pun muncul untuk memastikan mereka semua sudah pingsan. Tanpa sepengetahuan Nenek Ellie yang masih melakukan pertunjukan, Matt pun langsung menjalankan rencana terselubungnya, yaitu melampiaskan hasratnya kepada si Jesse. Tetapi ya, Richard dan keluarga ternyata tidak pernah memakan kue kering tersebut, yang jika Anda masih mengira mereka berempat adalah korban yang patut dikasihani, Anda sudah salah. Besar karena ternyata. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika Richard, Susan, Sam, dan Jesse adalah monster yang sesungguhnya. Keempatnya adalah psikopat yang sengaja datang ke pulau ini untuk melakukan pembantaian tanpa perlu khawatir akan diganggu oleh pihak kepolisian. Alih-alih memburu keluarga kecil ini, justru Nenek Ellie dan para penduduk aslilah yang harus berlarian ketakutan menghindari kejaran Richard dan keluarga yang membrutal membunuh secara membabi buta, sehingga celakalah mereka semua yang benar-benar sudah salah dalam memilih korban. Hey, but you're getting really good at it! Come on! Malamnya Jesse dan Sam pun mendatangi pusat komunikasi kantor pelabuhan untuk mencegah petugas menghubungi pihak luar. Disinilah kita akan melihat jiwa-jiwa psikopat yang ada di dalam diri mereka berdua, ketika Jesse dan Sam harus berakting ketakutan untuk mengelabui petugas yang ada di sana. That was a strange man. Hide from the monsters! Tak lama setelah Sam dan Jesse selesai menghabisi petugas pelabuhan, salah satu warga pun datang mengambil pistol yang ada di sana untuk memberikan sinyal permintaan bantuan kepada orang yang ada di luar pulau itu. Tak lama setelah pihak kepolisian di luar pulau berhasil menerima sinyal permintaan tolong, Richard dan keluarga pun kembali melanjutkan perburuan yang kali ini targetnya adalah Nenek Ellie dan sisa warga yang bersembunyi di sebuah gudang.
sehingga sempat kena tusukan yang menebus pipinya. Richard yang merupakan psikopat kejam pun sama sekali tidak menyia-nyiakan hal itu. Ia dan keluarganya langsung menjebol pintu dan berhasil masuk ke dalam sana. Ketika Richard sedang bersenang-senang, Pauli yang bermaksud memberi peringatan, tetapi setelah Not good. When I saw the Richard selesai bersenang-senang, kita akan melihat nenek Ellie dan suaminya berhasil kabur melalui jalan belakang dan tidak sempat melihat seperti apa bebenguk para pelaku yang sudah membantai warganya. Tidak seperti warga lain yang lemah dan ketakutan, nenek Ellie pun meyakinkan suaminya untuk tetap bertahan di pulau ini dan cari kesempatan untuk menghadapi para pelaku. Do whatever you want. Help me complete the karantan. Di saat yang sama, Richard pun sedang rehat sembari menikmati api unggun, di mana Richard sekonyong-konyong menikam leher Sam hingga modar karena ternyata apa ya? Have I? Why did you do that? His characterization is 2D and cliché. Ya, siapa yang menduga jika Richard, Susan, Sam, dan Jesse bukanlah sebuah keluarga beneran? Mereka berempat adalah para psikopat yang secara kebetulan bertemu dan berakting jadi keluarga demi mengelabui orang lain. Aksi ini pun bukan yang pertama kalinya untuk mereka. Sebelumnya mereka sudah gonta-ganti partner kerja dan melakukan aksi berbeda di berbagai belahan dunia yang karena Sam dianggap memiliki sikap buruk dan menjengkelkan, makanya Richard pun membunuhnya setelah semuanya sudah selesai. Come on, baby. I know. Oh, God. Tepat saat si detektif sampai di pulau ini dan melihat kekacauan yang luar biasa mengerikan, Richard pun pergi ke kediaman si Matt dan baru sadar jika selama ini Matt diam-diam mengawasi mereka dari kamera tersembunyi. Melihat kemunculan nenek Ellie dan suaminya di bawah, Jesse pun meminta izin untuk mengatasinya sendirian dan di luar ekspektasi, Jesse pun ditembak di bagian perut tapi tidak sampai membuatnya mati karena nenek Ellie dan suaminya belum tahu bahwa yang membantai seluruh penduduk adalah Richard. Jesse pun kembali berakting dengan menjelaskan bahwa pelakunya adalah si Matt, sehingga suami si nenek Ellie pun memutuskan untuk memeriksanya ke dalam kamar. Please help me. Ya, suami nenek Ellie pun maut oleh Richard yang pura-pura terbaring di atas kasur, sementara untuk Jesse ia didatangi oleh Susan yang masih berakting menjadi ibunya, sampai akhirnya muncullah Richard yang datang ke sana sehingga mereka bertiga pun langsung menghentikan aktingnya yang membuat si nenek Ellie terkejut sampai akhirnya. The English lied, I now realize. Dan ya, psikopat memang selalu punya keberuntungan yang di luar nalar ketika detektif menembak nenek Ellie karena dianggap sebagai pelakunya. Sehingga aman sudahlah Richard yang langsung dibawa pergi meninggalkan pulau ini dan untuk si Johan botak ia pun ditembak mati oleh pasukan polisi yang baru datang dan itu menjadikan pertunjukan terakhir paling menyenangkan untuk Richard dan keluarga abal-abalnya. That was the best holiday ever. Stay together. Tamat ending yang cukup membrutalkan. Jangan lupa subscribe dan tunggu episode berikutnya.